Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Dimanapun Anda berada, kasih karunia Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Di masa pandemi yang makin sulit ini, Allah tidak henti-hentinya melindungi kita. Dialah yang telah menghantar kita sampai saat ini. Dan Allah yang telah memanggil kita untuk datang beribadah di dalam anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita dengan satu kerinduan untuk mendapatkan kekuatan dan kasih karunia-Nya di dalam ibadah saat ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Allah di dalam anugerahnya telah memanggil kita untuk datang beribadah saat ini. Allah yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah yang sama hadir dengan cinta kasih-Nya di dalam ibadah ini. Mari siapkan hati kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Yang telah menciptakan kita manusia dan yang telah menebus kita di dalam Kristus.
Berfirman di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dia Allah yang telah menebus kita. Dia Allah yang maha besar, yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kita bertemu muka dengannya. Mari bersama memuji dan meninggikan Dia. Sungguh besar Engkau Allahku.
Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta seluruh alam semesta ini dan yang mengendalikannya sampai hari ini. Sungguh Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kasih-Mu yang Engkau telah nyatakan dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami dan menjadikan kami umat kesayangan-Mu. Mengingatkan kami akan betapa besar dan kudusnya kasih-Mu. Engkau juga Allah yang mau hadir dan menyertai, berjalan bersama dengan kami di masa pandemi yang makin sulit ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyadari sesungguhnya kami manusia yang penuh dengan celah dan dosa di hadapan-Mu. Seringkali kami berkeras hati untuk menuruti kehendak Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan apa yang kami pikirkan, katakan, dan yang kami lakukan. Dan sesama kami pun seringkali tersakiti oleh perbuatan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami membuka hati kami untuk disucikan oleh Tuhan. Agar hati kami peka untuk mau menuruti kehendak-Mu. Dan menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kami datang membawa syukur, pujian dan doa kami. Kuduskan dan sucikan semuanya ya Tuhan. Agar ibadah hari ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang rindu untuk hidup bagi Tuhan dan terus mengalami pembaruan hidup dalamnya, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Jemaat dipersilakan duduk. Anugerah pengampunannya telah dicurahkan dan dinyatakan sekali lagi bagi kita. Kesetiaannya tidak pernah berkesudahan dan selalu nyata dalam hidup kita. Sampai kita masuk dalam kemuliaan kekal yang dijanjikannya bagi kita. Inilah janji Tuhan bagi kita. Inilah pegangan dan harapan kita selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib.
kepada siapakah kita dapat menaruh harapan dan percaya kita saat kita menjalani masa pandemi ini? Sungguh hanya kepada Tuhan yang bisa kita andalkan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh isi hati dan pergumulan kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami percaya. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah Tuhan jawaban atas doa kami. Kaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Saya memberikan waktu beberapa saat bagi jemaat sekalian untuk boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, kekuatan kami. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami menyadari kami manusia yang sangat terbatas. Kami meyakini hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Bersama dengan seluruh jemaat saat ini, kami membawa doa dan permohonan kami. Kami yang berduka karena kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, orang-orang yang kami kasihi karena pandemi ini. Sungguh kiranya Allah Roh Kudus, Roh penghibur itu boleh hadir dan menguatkan setiap kami.
Kami yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha yang kami tidak tahu seperti apa ke depan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami. Tidak lupa kami serahkan pemerintah kami yang sungguh berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai segala usaha yang dilakukan. Vaksinasi yang terus berjalan, termasuk juga vaksin yang dibutuhkan. Kiranya dengan anugerah Tuhan, Tuhan yang mencukupkan. Angka pasiennya masih tinggi. Kami mohon perlindungan dan kuat kuasa Tuhan, agar semua ini boleh diatasi. Kami juga menyerahkan gereja kami, Gereja Gloria. Berikan hikmat dan kepekaan kepada para pemimpin gereja kami, agar kami tetap boleh melakukan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Menguatkan, melayani, menghibur jemaat yang Tuhan percayakan di masa yang sulit ini. Dan gereja Tuhan tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sekitar kami. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita orang-orang percaya seperti bejana tanah liat di tangan seorang pengrajin yang dibentuk sesuai dengan kehendak perajin itu. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan ingin membentuk dan menjadikan diri kita semakin serupa dengan Kristus. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita punya kerinduan, tekad untuk mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ku mau menjadi serupa dengan Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada saya untuk boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan ini dan menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, mari sebelum kita lebih jauh, kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita boleh bersama belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah. Kami telah memuji, menyembah nama-Mu. Dan sekarang kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami kebesaran, keagungan firman-Mu. Menyelami kedalamannya. Dan boleh meresponinya dengan taat dan setia. Bapa, berkatilah setiap kami. Tolonglah setiap jemaat-Mu yang Kau tahu pergumulan kami sekalian pribadi lepas pribadi. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas
supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Juga pakailah alat-alat telekomunikasi ini ya Tuhan, untuk sungguh boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh bersama belajar dengan baik kebenaran firman Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, tema yang diberikan gereja untuk kita bersama renungkan hari ini adalah takabur, jangan. Dengan bacaan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai yang ke-14. 2 Samuel 24, ayat pertama sampai 14. Karena pertimbangan waktu saya akan bacakan bagi saudara sekalian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ayat yang ke-8. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, penglihat Daud, demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab, apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku? Ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagi saudara yang memiliki anak, apalagi yang anaknya masih kecil, tentu tidak asing dengan sikap anak-anak yang sering merasa diri bisa, merasa diri hebat, merasa diri pandai, sehingga mereka tidak mau diatur, tidak mau dibantu, nekat saja terus melakukan apa yang mereka inginkan itu. Saudara, sikap yang demikian ketika dilakukan oleh anak-anak, kadang bisa membuat kita rasa gregetan, bahkan mungkin jengkel. Sebagai orang yang lebih besar, apalagi orang tuanya, kita tahu persis mereka sebenarnya memang belum bisa melakukannya. Mereka belum mampu, mereka perlu dibantu. Namun mereka menolak
ketika mau dibantu. Tetapi itulah anak-anak. Mereka masih kecil, belum tahu banyak dan belum banyak pengalaman. Itu sebabnya ketika baru bisa sedikit saja sudah merasa luar biasa, merasa seperti segala sesuatu dia sudah bisa lakukan sendiri. Dan kita maklum akan hal itu karena mereka memang adalah anak-anak. Namun saudaraku, bayangkan kalau sikap yang sama ditunjukkan oleh seorang dewasa. Dan realita kehidupan memang menunjukkan ada orang-orang dewasa yang juga bisa merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, sehingga menjadi angkuh dan sombong. Saudara, prestasi atau pencapaian hidup seringkali membuai mereka merasa diri serba bisa, tahu segalanya, bahkan sepertinya maha kuasa. Itu sebabnya saudaraku dalam bahasa Mandarin ada istilah bu zhi liang li. Istilah ini menggambarkan orang yang seperti itu. Orang yang gak sadar keterbatasan dirinya. Sehingga sembrono dalam mengambil keputusan atau bertindak. Saudara, sikap seperti ini bukan hanya menjengkelkan, tetapi juga sangat berbahaya. Jelas manusia pada dasarnya terbatas. Tidak semua bisa dilakukannya dengan kekuatan sendiri. Kalau sampai manusia tidak menyadari hal ini, tentu sangat berbahaya. Bahkan bisa membahayakan orang lain, termasuk mereka yang dikasihinya. Saudara, gambaran sikap seperti ini jugalah yang tergambar dalam istilah tema kita hari ini. Takabur. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata itu merasa diri mulia, hebat, pandai. Padanannya adalah kata angkuh atau sombong. Dan sikap ini juga, saudaraku, bisa sedikit menggambarkan apa yang dikisahkan tentang Raja Daud dalam perikop kita hari ini. Saudara, perikop ini mencatat peristiwa ketika Raja Daud memerintahkan penghitungan atas rakyatnya. Atau dalam terjemahan lain bisa juga diterjemahkan atas pasukannya, tentaranya. Saudara, tindakannya tersebut membangkitkan murka Tuhan. Sehingga mendatangkan penyakit sampar yang mematikan 70.000 orang Israel di seluruh negeri. Dari Dan sampai Beersheba, ayat 15. Saudara, apa istimewanya peristiwa ini? Mengapa tindakan Daud memerintahkan penghitungan penduduk atau pasukannya atau sensus itu membangkitkan murka Tuhan? Kenapa yang dapat kita, saudara dan saya pelajari dari peristiwa ini? So, di ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan menghasut Daud untuk melakukan penghitungan tersebut. Kalimat ini bisa membuat bingung beberapa orang. Namun kalau kita bandingkan dengan catatan di 1 Tawarikh pasal yang ke-21, yang mencatat peristiwa yang sama, kita diberitahu bahwa yang menghasut sebenarnya adalah iblis, atau dalam bahasa aslinya disebut setan, tanpa kata sandang, saudaraku, yang juga berarti si pendakwah. Saudara, dengan membandingkan kedua catatan itu, kita bisa menduga bahwa sebenarnya ada oknum yang menghasut Daud. Daud adalah raja yang tentu mewakili seluruh rakyatnya. Oknum inilah yang disebut si pendakwah itu. Karena istilah setan yang dipakai tidak ada kata sandangnya, saudaraku. Seperti yang ada di dalam misalnya kitab Ayub. Jadi di sini bisa diartikan dia itu adalah oknum. Kan mungkin adalah manusia juga. Tapi tentu saja hasutan dari oknum ini, saudaraku, tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Serupanya Tuhan sedang memperhatikan sikap hidup umatnya berikut Daud rajanya. Dan mengizinkan munculnya oknum penghasut yang kemudian diresponi oleh Daud dengan memerintahkan tindakan sensus itu.
Tentu saja saudaraku, respon itu bukan satu-satunya hal yang sebenarnya bisa dilakukan Daud dalam situasi itu. Buktinya Yoab dan para panglima tentaranya juga tidak setuju dengan Daud melakukan tindakan itu. Jelas, Tuhan tidak pernah memaksa Daud untuk melakukan hal yang keliru. Sudah beberapa penafsir menduga peristiwa itu terjadi setelah Daud mengalami pukulan berat dari pemberontakan Absalom putranya dan Sheba bin Bikri dari suku Benyamin. Jadi saya membayangkan, saudara, bagaimana Daud setelah mengalami berbagai kemelut atau pergolakan besar dalam pemerintahan bahkan keluarganya. Mungkin kemudian muncul dalam hatinya rasa penasaran. Atau mungkin lebih tepatnya adalah kekhawatiran besar. Bagaimana nanti jika muncul lagi kemelut yang baru? Akan sanggupkah dia dan pasukannya mengatasi kemelut itu? Nah, saudara, alih-alih menyadari dia perlu untuk lebih bersandar dan berserah kepada Tuhan, rasa penasaran atau kekhawatirannya itu membawa dia mengikuti hasutan untuk melakukan sensus. Mungkin dia ingin memastikan, saudara, apakah memang dia punya kekuatan pasukan yang cukup untuk melakukan perlawanan ketika gelombang kemelut yang baru itu datang. Nah, saudara, sebenarnya Yoab dan para panglima tentara yang bersama dengan dia telah berusaha untuk mengingatkan Daud agar tidak melakukan hal tersebut. Tetapi rasa penasaran dan kekhawatiran yang besar membuat Daud berkeras untuk melakukannya. Di ayat yang ke-4a dikatakan, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Saudara, tentu saja tindakan cacah jiwa atau sensus itu sendiri bukanlah sesuatu yang berdosa. Alkitab sendiri mencatat tindakan yang sama pernah dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 30 maupun kitab Bilangan pasal yang pertama. Sehingga saudaraku, yang lebih menjadi masalah dalam peristiwa ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh tindakan sensus itu. Tindakan tersebut membangkitkan rasa percaya diri yang berlebih. Yang ironisnya melemahkan rasa percaya kepada Tuhan. Dan tentu saudara, Tuhan tidak berkenan akan hal yang demikian. Tuhan menginginkan supaya umatnya percaya penuh kepadanya. Saudara, rasa percaya diri yang berlebih itulah yang tergambar dalam istilah takabur dalam tema kita. Merasa diri mulia, hebat, pandai, luar biasa. Sehingga menjadi angkuh dan sombong. So di ayat yang ke-8 mencatat Yoab dan timnya memakai waktu lebih dari 9 bulan untuk menghitung. Bahkan dari ayat 9 dicatat mereka mendapati jumlah lebih dari 1 juta pasukan yang dimiliki oleh Daud. So beberapa penafsir setuju bahwa istilah ribu dari 800.000 dan 500.000 itu juga bisa berarti military unit atau unit pasukan yang terdiri dari beberapa orang. Dan itu tentu akan menggambarkan jumlah yang lebih besar lagi. Yang tidak heran bisa membuat Daud merasa diri hebat dan luar biasa. Dan itulah masalahnya, saudara. Serasa penasaran akan potensi diri, apalagi yang didorong oleh kekhawatiran besar, memang mudah sekali membawa kita melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Saudara, bahkan kita ingat ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hasutan iblis kepada Hawa mengatakan, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Saya membayangkan saudaraku, Hawa berpikir ternyata aku bisa menjadi seperti Allah. Selama itu mereka selalu bergantung pada Allah. Apa jadinya kalau suatu hari mereka tidak bisa lagi bergantung sama Allah? Ada kekhawatiran di sana.
Bagaimana rasanya kalau bisa menjadi seperti Allah? Ada penasaran di sana. Dan jatuhlah ia dalam dosa. Saudara, hari itu Daud juga memiliki pergumulan yang serupa. Ada kekhawatiran karena sadar bahwa yang bisa melawan dia bukan hanya orang-orang Filistin atau musuh-musuh dari luar. Tetapi bahwa yang lebih berat adalah pemberontakan orang-orang dalam, bahkan dari dalam keluarga sendiri. Ada penasaran yang besar untuk tahu betapa hebat sebenarnya kemampuan pasukannya, kekuatan militernya. Dan untuk mengatasinya, mengatasi penasaran dan kekhawatiran itu, dia memilih untuk memastikannya melalui sensus yang membawa dia justru menjadi takabur setelah mengetahui hasilnya. Saudara, ketika orang fokus pada kemampuannya, ia sering lupa pada kekurangannya. Ketika orang fokus pada kekuatannya, ia sering lupa akan kelemahannya. Ketika orang fokus pada kehebatannya, ia sering lupa pada keterbatasannya. Ketika orang fokus pada apa yang dimilikinya, ia sering lupa pada hal lebih berharga yang tanpa sadar telah dilepaskannya. Pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat pertama mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara, sia-sialah Daud memiliki ratusan ribu pasukan jikalau ia kehilangan kebergantungannya pada Tuhan. Sia-sialah mungkin orang memiliki begitu banyak harta, bisa membangun rumah, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Sia-sialah pasukan yang banyak menjaga kota, melindungi kota, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya Daud memiliki begitu banyak pasukan, bahkan seisi dunia sekalipun, jikalau ia kehilangan percayanya kepada Tuhan? Apalah gunanya kita memiliki segalanya, jikalau kita kehilangan kesempatan kita untuk percaya kepada Tuhan, dan kita menjadi binasa. Saudara, hati-hatilah. Kita, saudara dan saya, juga bisa terjebak pada masalah yang sama. Saudara, hari ini kita diperhadapkan pada krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, saudara. Bagaimanakah respon kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di tengah kesulitan ini? Saudara, pada waktu awal COVID tahun yang lalu, pandemi ini mungkin telah menyadarkan banyak orang akan betapa rapuhnya manusia. Ternyata segala rencana yang telah dengan yakin kita rancang harus berantakan begitu pandemi terjadi. Ternyata negara sebesar dan sekuat apapun tidak ada yang kebal terhadap bencana yang mengerikan ini. Ternyata manusia itu rapuh dan mudah tumbang hanya karena serangan virus yang begitu kecil namun mematikan. Pada waktu itu, mungkin sebagian orang tersadar dan berbalik, bersandar kepada Tuhan. Kita sadar begitu rapuh dan rentannya kita. Kita sadar kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kita berseru memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mulai terbiasanya kita dengan new normal, seiring dengan mulai didistribusikannya vaksin dan kita pun telah menerimanya, seiring dengan keadaan yang seakan-akan membaik,
Mungkin kemudian sebagian dari kita mulai lupa dan kembali tersentak ketika gelombang yang baru datang dengan serangan yang lebih hebat itu. Betapa bahayanya ketika manusia itu menjadi takabur dan melupakan bahkan meminggirkan Tuhan ketika Tuhan hanya menjadi semacam pelengkap kehidupan dan bukan lagi yang utama. Kita begitu bersyukur ketika di awal pandemi kita boleh memiliki sarana online yang membantu kita untuk tetap boleh beribadah sekalipun tidak memungkinkan untuk berkumpul di gereja. Tetapi seiring berjalannya waktu kita pun menjadi terlalu terbiasa dengan ibadah di rumah saja atau di tempat favorit kita dan tidak lagi merindukan persekutuan ibadah di rumah Tuhan. Kita lebih mengutamakan kenyamanan kita daripada pembentukan kerohanian kita untuk bertumbuh semakin serupa Kristus. Saudara, saya sering sedih ketika melihat ada orang-orang yang lebih sibuk merencanakan makan-makan dan berlibur pada waktu keadaan sudah sedikit membaik, daripada dengan serius memikirkan cara bagaimana kita bisa kembali beribadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang bertanggung jawab. Atau saudara, contoh yang lain, takabur itu bisa juga ketika mungkin saat ini, di tengah kesulitan yang sangat serius dan besar ini, kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan kita. Sehingga kita hanya sibuk bahkan panik memikirkan dan mencari berbagai cara untuk terhindar dari penyakit ini. Sampai-sampai kita lupa untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Sehingga ketika akhirnya kita atau keluarga kita terpapar oleh penyakit ini, kita sangat terpukul. Bahkan ada yang sampai kecewa dan mempersalahkan Tuhan. Saudara, padahal dari awal kita hanya menjadikan Tuhan sebagai pelengkap segala usaha kita semata. Dia hanya semacam stiker yang kita tempelkan pada berbagai usaha dan cara kita. Padahal seharusnya bukankah dia harus menjadi yang paling utama dan kita dengan taat mengikuti pimpinannya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri pribadi lepas pribadi. Adakah kita memang mudah takabur, bahkan di tengah-tengah kesulitan seperti hari ini? Mari seperti Daud kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon ampun atas kelemahan, kesalahan, dan kebodohan kita tersebut. Mari kita mengakui dosa kita dan menyadari bahwa kita ini manusia lemah yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita kembali hidup fokus pada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja. God and God alone. Saudara, puji syukur kepada Tuhan karena 1000 tahun setelah Daud, dari keturunan Daud lahirlah Kristus yang memberikan teladan hidup sempurna bagi saudara dan saya. Dia jauh dari sikap takabur. Hidupnya senantiasa berfokus pada Bapanya di surga. Saudara, Paulus menggambarkan Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan ke-7 mengatakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kerendah hatiannya sebagai Allah seringkali kontras dengan kita yang bukan Allah, tetapi yang seringkali menganggap kehebatan kita sebagai milik yang harus dipertahankan dan yang justru semakin menjauhkan diri dari Allah. Saudara, Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia senantiasa menjaga hidup yang berfokus dan bergantung pada Bapa. Ia selalu berdoa dan bersekutu dengan Bapanya dalam melalui hari-harinya, termasuk pada saat-saat kritis ketika melalui berbagai pergumulan itu.
Saudara, sikap hidup inilah yang diteladani oleh Paulus. Sehingga dia bersaksi, saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, Paulus juga mengakui, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia melanjutkan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia menyimpulkan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal itu juga boleh menyertai saudara dan saya untuk melanjutkan perjalanan hidup kita melalui hari-hari yang sulit ini. Kiranya kita sekalian jauh dari sikap takabur, melainkan selalu sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Dia untuk memimpin kita, menopang kita, dan membentuk kita. Sehingga apapun yang terjadi selalu membuat kita dekat dengan Dia. Bertumbuh semakin serupa Kristus dan menyenangkan Dia seumur hidup kita. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan kepada bangsa dan negara ini. Mengampuni dosa-dosa bangsa ini. Dan menolong pemerintah, segenap rakyat untuk melalui bencana ini di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, ampuni kami. Ampuni kalau selama ini kemudahan-kemudahan, pencapaian-pencapaian, berkat-berkat Tuhan, justru seringkali ya Tuhan, membuat kami lupa bahwa kami sebenarnya orang yang lemah dan hanya menerima semua itu karena anugerah. Ampuni kami kalau kami takabur dan menganggap kami kuat, kami mampu, kami bisa. Ampuni kami ya Tuhan, kalau karena kelancaran, perkembangan yang baik membuat kami lupa akan Engkau. Tuhan, kami mohon supaya kami boleh diberikan hati yang baru. Hati yang sungguh menyadari keterbatasan diri dan mengagungkan kuasa kemuliaan Tuhan. Sehingga kami hidup selalu bergantung kepadamu. Berkatilah kami sekalian. Berbelas kasihanlah kepada kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dengan bergantung padamu, boleh melalui masa-masa sulit ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaatmu. Demikian kami berdua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Apapun yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Kiranya seluruhnya boleh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita mau membawa persembahan kita. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja yang tertera berikut ini. Mari membawa persembahan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita naikkan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kecukupan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana kami boleh melihat bagaimana kami diajar untuk percaya pada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bawa persembahan kami saat ini. Kami rindu persembahan ini sungguh boleh dikelola dan dipakai. Untuk boleh menyatakan rahmat dan anugerah Tuhan. Lewat gereja kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga ingin membawa seluruh hidup kami. Beserta segala yang kami miliki. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Bukan menjadi kebanggaan dan kebesaran diri kami. Namun hanya untuk kebesaran dan keagungan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari jalani hidup ini dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Selama hari Minggu, Tuhan memberkati.